Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arman Sahari Ramadhani. Saya adalah mahasiswa dari program studi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Perkenankan saya untuk memaparkan materi pada mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan judul Keuangan Daerah. Baik, langsung saja. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas mengenai keuangan daerah, ada baiknya kita memahami definisi daripada keuangan daerah tersebut. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Jadi apa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah segala hal yang berkaitan dengan daerah dan berkaitan dengan uang, baik itu dalam penganggaran atau pengeluaran dalam bentuk uang dan untuk kepentingan daerah. Itu semua disebut sebagai keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah yang diwujudkan dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang tadi disebutkan merupakan rentetan daripada pengelolaan keuangan daerah, yakni dimulai dari perencanaan, kemudian berlanjut ke penganggaran, dan selanjutnya pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dan yang terakhir pengawasan. Itu semua adalah rentetan daripada pengelolaan keuangan daerah. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah. Disebut tahunan di sini adalah bahwa proses perencanaan itu dilakukan 1 tahun sebelum dilakukannya pelaksanaan, dan itu terhitung dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian selanjutnya yakni prinsip pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama, dalam pengelolaan keuangan daerah tentu ada prinsip-prinsip yang harus diterapkan, terutama harus dilakukan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama yaitu tertib. Apa yang dimaksud dengan tertib? Yakni dikelola secara tepat waktu dan tepat guna, yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tertib di sini yakni tepat waktu dan tepat guna, tepat dalam penggunaan dan penganggarannya, serta pelaksanaan dan manfaat yang didapat daripada pengelolaan ini tepat sasaran. Di sini disebut dengan tepat guna, yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan seperti laporan dan sebagainya. Dan yang kedua ada efisien, yakni pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Dalam penganggaran atau pengelolaan keuangan daerah perlu adanya efisiensi anggaran. Jadi menggunakan dana atau anggaran dengan tepat sasaran, dengan masukan tertentu, atau ada masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu transparan, prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Prinsip transparan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana proses penganggaran tersebut dilakukan dan dilaksanakan, dan itu terbuka secara luas agar masyarakat dapat mengetahui penganggaran tersebut, sehingga peluang terjadinya korupsi atau peluang terjadinya penyalahgunaan dana itu bisa dideteksi masing-masing perangkat daerah.
Dan yang keempat, bertanggung jawab. Perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Bahwa dalam rentetan pengelolaan keuangan daerah ada yang namanya proses pertanggungjawaban. Nah, pada proses pertanggungjawaban ini, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah itu harus sangat bertanggung jawab, terutama mengenai keuangan. Kemudian selanjutnya ini keadilan, keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya. Kemudian kepatutan, tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. Kemudian yang selanjutnya, manfaat untuk masyarakat. Tentu ini merupakan hal yang sangat penting sekali, bahwa keuangan daerah itu diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat atau manfaatnya untuk masyarakat adalah prioritas utama penganggaran atau pengelolaan keuangan daerah. Kemudian yang terakhir, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan ini, ketika dalam proses pembuatan APBN atau APBD itu harus melibatkan peraturan-peraturan seperti perda atau peraturan resmi dari bupati atau peraturan resmi dari perangkat daerah yang menjadi pengelola anggaran atau pengelola keuangan daerah. Kemudian selanjutnya, terkait pengelolaan keuangan daerah, tentu ada pengelola yang memiliki kuasa terhadap pengelolaan keuangan tersebut. Yang pertama yaitu kepala daerah, selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Adapun beberapa tugas dari kepala daerah ini yaitu menyusun, mengajukan dan menetapkan rancangan atau perda tentang APBD. Seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa rancangan APBD atau APBN itu diatur oleh pemegang kekuasaannya, ini kepala daerah. Rancangan perda tentang perubahan APBD dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Kemudian yang kedua, menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan APBD. Kemudian yang kedua yang termasuk pengelola keuangan daerah yaitu Sekda atau Sekretaris Daerah, selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Adapun tugasnya di sini yaitu Sekda sangat berperan pada koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah, kemudian koordinasi di bidang perumusan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Selain itu, Sekda juga memimpin jalannya penyiapan pedoman pelaksanaan APBD. Kemudian selanjutnya yang termasuk pengelola keuangan daerah, tentu pejabat pengelola keuangan daerah, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan lain-lain. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu APBD, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah. Apa sih anggaran pendapatan dan belanja daerah itu? Rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda. Jadi setiap tahunnya akan ada rencana keuangan tahunan daerah, dan yang dinamakan rencana, bahwa rencana ini dilakukan 1 tahun sebelum tahun pelaksanaan. Jadi sebagai contoh, di tahun 2025, di tahun 2025 maka pembuatan rencana APBD itu dilakukan pada tahun 2024 untuk dilakukan pelaksanaannya pada tahun 2025, dan itu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dengan peraturan daerah yang dibuat oleh kepala daerah. Kemudian ada struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Di sini ada 3. Yang pertama pendapatan daerah, kemudian yang kedua belanja daerah, kemudian yang ketiga pembayaran daerah. Kita berlanjut yang pertama yaitu pendapatan daerah. Apa sih itu yang dinamakan pendapatan daerah? Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali
oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran. Di sini dapat digarisbawahi bahwa proses ini itu pendapatan daerah terhitung 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari hingga 30 Desember. Dan di sini ada berbagai macam pendapatan daerah. Yang pertama pendapatan asli daerah, kemudian yang kedua pendapatan transfer, dan yang ketiga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk pendapatan asli daerah itu terdapat banyak jenis. Yang pertama pajak daerah. Apa sih yang dimaksud dengan pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Jadi, setiap individu atau setiap lembaga atau institusi itu wajib menyetorkan sebagian yang dinamakan pajak kepada pemerintah daerah. Bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian yang kedua, retribusi daerah. Retribusi daerah atau pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah bisa banyak jenisnya, seperti retribusi parkir, pemungutan jasa parkir, kemudian pemungutan dan lain sebagainya macamnya. Dan yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian di sini ada pembahasan khusus mengenai pajak. Pajak di sini ada dua. Yang pertama pajak daerah provinsi. Pajak daerah provinsi ini bisa dilihat jenisnya. Ada pajak kendaraan bermotor, kemudian bea balik nama kendaraan bermotor, pajak alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain yang berkaitan dengan provinsi. Kemudian pajak yang kedua yaitu pajak daerah kabupaten atau kota. Jadi yang tadi ruang lingkupnya di provinsi, maka yang kedua ini adalah ruang lingkupnya di kabupaten atau kota. Bisa dilihat jenisnya, ada pajak bumi dan bangunan, ada pajak barang dan jasa tertentu, makanan dan atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan. Kemudian ada pajak reklame, ada pajak air tanah, dan lain-lain segala macamnya. Kemudian setelah ada pendapatan daerah, ada yang dinamanya pendapatan transfer. Pendapatan transfer terbagi dua, transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer pemerintah pusat juga terdapat banyak sekali jenis macamnya. Ada yang dinamakan dana perimbangan atau dana bagi hasil, bisa berupa dana bagi hasil, baik itu pajak bumi dan sumber daya alam, bisa berupa dana alokasi umum, yaitu bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Juga bisa berupa dana alokasi khusus, bersumber dari APBN yang dilakukan pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus. Ketika ada kegiatan khusus yang berkaitan dengan daerah, maka akan mendapat dana alokasi khusus dari pusat. Kemudian ada dana insentif daerah. Kemudian ada dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus ini bisa berupa dana otonomi khusus ini diperuntukkan kepada daerah-daerah yang mendapatkan status istimewa. Daerah tersebut ada 4 daerah. Yang pertama Aceh, kemudian Papua, kemudian ada Yogyakarta, dan daerah-daerah lain yang mendapatkan status istimewa menurut perundang-undangan. Kemudian berkaitan dengan transfer, ada transfer pemerintah pusat dan ada transfer antar daerah. Apa sih yang dimaksud dengan transfer antar daerah? Terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan, kemudian
Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu. Adapun bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah. Kemudian selanjutnya struktur APBD yang kedua yaitu belanja daerah. Yang pertama, apa itu belanja daerah? Untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Jadi setiap pengeluaran dikeluarkan oleh daerah untuk kepentingan daerah itu disebut dengan belanja daerah. Belanja daerah terdapat banyak sekali klasifikasinya. Yang pertama belanja operasi, kemudian belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek. Bisa dilihat contohnya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja pegawai juga bisa diartikan sebagai gaji untuk para pegawai-pegawai pada ruang lingkup daerah. Dan belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang atau jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. Kemudian ada belanja bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Kemudian ada belanja subsidi, yaitu dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Ini bisa kita lihat contohnya bahan bakar minyak. Jadi bahan bakar minyak itu untuk masyarakat kita mendapatkan bantuan subsidi sehingga harganya lebih terjangkau pada masyarakat. Dan ada belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Kemudian ada belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang beri manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dalam hal ini belanja modal bisa kita artikan yaitu belanja bahan agar proses peningkatan keuangan daerah. Meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan, belanja gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya serta belanja aset yang lain. Dan ada belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran atas beban APBD untuk keperluan darurat, meliputi seperti contoh bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan kerusakan sarana atau prasarana. Kemudian yang terakhir adalah belanja transfer. Pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Kemudian struktur APBD yang ketiga yaitu pembiayaan daerah. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan daerah? Yaitu penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terbagi dua, terdiri dari dua. Yang pertama penerimaan pembiayaan, yang kedua pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan. Adapun pembiayaan yang masuk dan diterima itu bersumber dari yang pertama yaitu SILPA. SILPA yakni singkatan dari sisa lebih pembiayaan anggaran, yaitu selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Jadi ketika satu program yang ditujukan untuk kemajuan pembangunan daerah, ketika pelaksanaannya
ternyata dana yang digunakan atau anggaran yang digunakan itu tidak mencapai target, namun target pelaksanaannya itu tercapai. Jadi ada sisa dari anggaran tersebut. Nah, penerimaan pembiayaan diambil dari situ, dari silpa. Kemudian yang kedua, pencairan dana cadangan. Penggunaannya diprioritaskan untuk menandai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Kemudian dari mana juga bersumber? Dari hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan silpa. Yang pertama, pelampauan penerima PAD atau pajak asli daerah. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan. Yang terakhir, yang termasuk dengan silpa itu adalah sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi pemasukan pembiayaan, kemudian yang kedua pengeluaran pembiayaan. Dapat digunakan untuk pertama pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang surplus dan defisit. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah atau APBD mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Apa sih yang dimaksud dengan surplus dan defisit? Surplus dan defisit adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan pengeluaran dalam suatu periode pelaporan. Surplus terjadi ketika pendapatan yang digunakan itu lebih besar daripada pengeluaran. Sedangkan defisit terjadi ketika pengeluaran yang dibutuhkan itu jauh lebih besar dari pendapatan, sehingga keluar dari target proporsi yang sebenarnya. Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Defisit APBD harus dapat ditutup dari pembiayaan neto, yakni merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dimulai dari urutan pertama yaitu adanya rencana kerja pemerintah daerah. Seperti telah disampaikan tadi bahwa rencana kerja pemerintah daerah itu dilakukan 1 tahun sebelum tahun pelaksanaan. Kemudian rentetan yang kedua, adanya kebijakan KUA, yaitu kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan selanjutnya prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS. Kemudian ada RKA SKPD, itu rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Sama seperti tadi bahwa setiap perencanaan dilakukan 1 tahun sebelum tahun pelaksanaan. Kemudian ada rancangan peraturan daerah APBD, kemudian barulah ditetapkan yang namanya APBD. Adapun berkaitan dengan KUA atau kebijakan umum anggaran dan PPAS, prioritas plafon anggaran sementara. Kepala daerah menyusun rancangan KUA atau kebijakan umum anggaran dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Kemudian yang kedua, kepala daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD. Kemudian KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
Baiklah, sekian pemaparan singkat yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.